Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang mutasi bagian yang keempat, yaitu mekanisme perbaikan DNA. Integritas DNA menghadapi tantangan berat akibat adanya radiasi, mutagen kimia, dan perubahan spontan yang terjadi. Kecepatan mutasi rendah karena adanya mekanisme perbaikan DNA yang efisien. Ada sejumlah jalur kompleks untuk perbaikan DNA, tetapi semua itu bisa dinyatakan dalam dua cara. Pertama, kebanyakan mekanisme perbaikan DNA memerlukan dua untai nukleotida karena kebanyakan mengganti seluruh nukleotida. Dan untai template diperlukan untuk menentukan urutan basa. Kedua, adanya kelebihan mekanisme perbaikan, yang berarti bahwa banyak tipe kerusakan DNA dapat diperbaiki oleh lebih dari satu jalur perbaikan. Kelebihan ini menunjukkan betapa pentingnya perbaikan DNA untuk kelangsungan hidup sel. Kelebihan mekanisme perbaikan menjamin bahwa hampir seluruh kesalahan bisa diperbaiki. Jika ada kesalahan yang lolos dari satu sistem perbaikan, maka kesalahan tersebut bisa diperbaiki oleh sistem lainnya. Kita akan membahas beberapa mekanisme perbaikan DNA seperti yang ada pada topik berikut ini. Mekanisme perbaikan DNA yang akan dibahas meliputi sesuai dengan topik di sini. Yang pertama, perbaikan kesalahan pasangan basa, 2. Perbaikan langsung, 3. Perbaikan dengan pemotongan basa, 4. Perbaikan dengan pemotongan nukleotida, 5. Perbaikan kerusakan untai ganda. Dalam proses replikasi, jika ada kesalahan pasangan basa, maka DNA polimerase akan memperbaikinya karena DNA polimerase memiliki aktivitas proofreading. Apabila kesalahan pasangan basa tersebut lolos dari deteksi oleh proofreading, maka kesalahan tersebut akan dideteksi dan diperbaiki dengan mekanisme perbaikan kesalahan pasangan basa atau mismatch repair dengan menggunakan enzim perbaikan kesalahan pasangan basa. Kita lihat gambar di sini, gambar A, ada untai baru yang baru disintesis atau baru direplikasi, bagian atas atau new DNA, kemudian yang bawah itu old atau template DNA cetakan, yang warnanya hijau, kehijauan itu. Nah, kemudian ada kerusakan pada untai yang baru disintesis, yang bentuknya melengkung, membentuk loop itu kecil di atas. Nah, kemudian di sebelah kanannya itu, nah, untuk membedakan untai yang baru dan untai yang lama atau cetakan, maka untai yang lama diberi gugus metil, ditandai dengan gugus metil. Nah, kemudian suatu enzim yang disebut kompleks mismatch repair atau enzim perbaikan kesalahan pasangan basa itu akan mendekatkan bagian yang mengalami kerusakan yang tadi di sebelah kiri itu yang melengkung sedikit itu. Nah, kemudian didekatkan dengan gugus metil, bagian yang mengalami kerusakan oleh enzim tersebut didekatkan dengan daerah yang ada gugus metilnya. Gugus metil dengan daerah yang mengalami kerusakan didekatkan sehingga double helix itu membentuk lengkungan, melengkung. Nah, setelah itu nanti pada bagian batas di mana ada gugus metil dengan batas yang mengalami kerusakan itu akan diberi torehan ya. Nah, maksudnya apa diberi torehan? Nah, kita lihat gambar berikutnya. Nah, bagian yang sudah ditandai atau ditoreh tadi, kemudian akan dibuang oleh enzim eksonuklease. Nah, kemudian bagian yang sudah hilang atau terpotong itu, jadi bagian yang rusak sudah terpotong dengan nukleotida lainnya,
itu akan digantikan di sintesis yang baru oleh DNA polimerase, sehingga akhirnya menjadi normal kembali. Kesalahan yang terjadi, kesalahan pasangan yang terjadi telah diperbaiki. Nah, kemudian perbaikan berikutnya adalah perbaikan langsung, direct repair. Ini merubah nukleotida, langsung dirubah dari ada kesalahan, dirubah menjadi struktur aslinya. Contoh di sini adalah guanin mendapatkan gugus metil pada posisi O6. Nah, untuk menghilangkan gugus metil itu, digunakan enzim yang namanya metil transferase. Jadi CH3 atau gugus metil itu dibuang oleh metil transferase sehingga kembali ke asalnya, yaitu guanin. Salah satu contoh yang paling dikenal dalam mekanisme perbaikan langsung adalah perbaikan dimer pirimidin atau dimer timin. Timin adalah salah satu contoh pirimidin dengan menggunakan fotoreaktivasi UV. E. coli dan beberapa sel eukariot memiliki enzim yang disebut fotoliase yang menggunakan energi dari cahaya untuk memutus ikatan kovalen yang menghubungkan dimer pirimidin seperti yang terlihat dalam gambar ini. Jadi ada timin dimer atau dimer timin. Jadi timin akan berpasangan dengan timin, tapi pada untai yang sama, makanya disebut dimer timin. Nah, kemudian lihat gambar berikutnya. Fotoliase atau enzim yang disebut sebagai fotoliase akan mengikat daerah pada dimer. Fotoliase akan mengikat daerah pada di mana ada dimer. Kemudian penyerapan dari foton cahaya itu menyebabkan fotoliase untuk memotong dimer. Jadi fotoliase itu diaktifkan oleh cahaya untuk memotong dimer timin. Nah, akhirnya DNA kembali menjadi normal atau bisa diperbaiki. E. coli dan beberapa sel-sel eukariot memiliki enzim yang disebut fotoliase yang menggunakan energi dari cahaya untuk memutus ikatan kovalen yang menghubungkan dimer pirimidin seperti pada gambar tersebut. Oke, berikutnya. Perbaikan dengan pemotongan basa. Jadi basanya dipotong. Kita lihat gambar yang A, ada kerusakan basa, damage base, ya, ada kerusakan basa di situ. Nah, kemudian setiap enzim DNA glikosilase itu suatu enzim, itu akan mengenali basa mana yang mengalami kerusakan, kemudian membuang basa yang rusak itu akan dibuang oleh DNA glikosilase, sehingga menghasilkan suatu apurinik atau apirimidinik. Apurinik atau apirimidinik. Jadi apurinik artinya kehilangan purin, apirimidinik itu artinya kehilangan pirimidin atau lokasinya disebut lokasi AP. Kemudian kita lihat gambar yang B. AP endonuklease itu akan membuang atau menghilangkan ikatan fosfodiester pada sisi 5 dari AP site atau lokasi AP. Jadi sisi 5 ini itu akan dipotong, ya, dan kemudian akan membuang gula deoksiribosa. Kita lihat gambar berikutnya, akan membuang gula deoksiribosa. Gambar yang C itu ya, gambar C, gula deoksiribosanya dibuang. Kemudian gambar yang D, kita lihat DNA polimerase, itu yang ada lingkaran itu, DNA polimerase itu akan menambahkan nukleotida yang baru ke
ujung 3 gugus OH3 yang terbuka. Jadi akan ditambahkan nukleotida yang baru. Nah, kemudian ada DNA ligase. Jadi gap antara tulang punggung gula fosfat nanti akan disambung oleh DNA ligase. Jadi DNA ligase akan menyempurnakan sambungan tadi sehingga mengembalikan ke sekuen asalnya. Jadi dalam perbaikan pemotongan basa ini, jadi basanya dipotong kemudian diganti oleh satu atau lebih nukleotida. Yang keempat adalah perbaikan dengan pemotongan nukleotida. Kita lihat bagian yang A. Kerusakan pada DNA akan membuat konfigurasinya mengalami distorsi. Lihat bagian A, ada damage DNA. Itu konfigurasinya akan mengalami distorsi. Nah, kemudian yang B, suatu kompleks enzim akan mengenali bagian yang mengalami distorsi itu yang dihasilkan dari kerusakan. Jadi enzimnya itu akan mengenali, mendekat ke arah kerusakan itu. Kemudian bagian C, DNA dipisahkan. Ya, DNA-nya dipisahkan, dibuka untai gandanya, dan single strand binding proteins atau protein yang mengikat ke untai tunggal DNA. Jadi setelah untai double helixnya atau untai gandanya dibuka, maka ada protein yang mengikat ke untai tunggal DNA untuk menstabilkan untai tunggal. Supaya untai yang sudah terbuka tadi tidak menutup lagi, ada yang namanya protein pengikat untai tunggal DNA untuk mempertahankan untai tunggal itu. Kemudian kita lihat yang D, suatu enzim akan memotong untai dari kedua sisi kerusakan yang ada kerusakan. Dari kedua sisi yang ada kerusakan akan dipotong oleh enzim. Bagian yang E, bagian yang untai dari DNA yang rusak, bagian yang mengandung kerusakan itu akan dibuang. Dan bagian yang kosong karena dibuang tadi, kemudian akan diisi oleh DNA polimerase. Artinya disintesis untai yang baru oleh DNA polimerase dan sekali lagi akan disambungkan ikatan fosfodiesternya oleh DNA ligase. Yang kelima, perbaikan untai ganda DNA. Perbaikan untai ganda DNA ada rekombinasi homolog, ada penggabungan ujung non-homolog. Pada rekombinasi homolog, ini adalah memperbaiki kerusakan molekul DNA dengan menggunakan informasi genetik yang identik atau hampir identik yang terdapat pada molekul DNA lainnya. Biasanya menggunakan sister kromatid. Yang B, penggabungan ujung non-homolog. Ini memperbaiki kerusakan untai ganda tanpa menggunakan cetakan homolog. Maaf, belum dibuka ini ya. Penggabungan ujung non-homolog memperbaiki kerusakan untai ganda tanpa menggunakan cetakan homolog. Sering digunakan ketika sel ada dalam G1 dan sister kromatid tidak tersedia untuk perbaikan melalui rekombinasi homolog. Nah, di luar itu, di luar yang sudah kita sebutkan itu ada 1-5, ada satu lagi sistem perbaikan yang disebut SOS. SOS jadi mungkin berasal dari kata save our souls. Itu suatu sinyal untuk meminta pertolongan, bantuan. Tapi dalam SOS di sini, sistem SOS di sini, ini adalah sistem perbaikan yang digunakan untuk mengatasi kerusakan DNA dengan melewati mekanisme penghentian replikasi. Tetapi prosesnya malah membuat lebih banyak kesalahan dan meningkatkan kecepatan mutasi. Nah, jadi maksudnya untuk memperbaiki
Kalau ada kesalahan, biasanya replikasi akan dihentikan. Dan kalau dihentikan dan tidak dilanjutkan, karena nanti akan menghasilkan kerusakan. Tapi dengan sistem ini, ada kerusakan, tapi bisa dilewati. Tapi efek dari dilewatinya itu, nanti akan menciptakan kerusakan-kerusakan atau kesalahan-kesalahan pasangan yang lebih banyak lagi. Sehingga sistem SOS ini akan membuat kondisi jadi semakin parah. Dengan demikian kita akhiri pembicaraan untuk mekanisme perbaikan DNA ini. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Silakan beri masukan ke saya atau komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Dan jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya, dan nantikan video pembelajaran Genetika berikutnya.